Kalau indikator desa dikatakan mandiri ini bisa dilihat dari faktor apanya ini Pak Sebenarnya, Marjono? Apakah masyarakat itu ketika ingin menyampaikan aspirasi bolehkah langsung ke Komisi A atau, kalau tidak ada tanggapan dari pemerintah desa bagaimana? Kan ada ya boleh seperti boleh itu ya. boleh. Jadi gini, Bagaimana ini? semua desa, Mhm. hampir 100% ini sudah digalakkan kampung digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Habi TV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Dan tentu saja bersama saya Wanda, kita akan membahas banyak tema yang menarik bersama narasumber yang sangat kompeten yang tentu saja apa yang beliaunya sampaikan akan menambah wawasan kita. Baik, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, tentu saja kaitannya langsung dengan Komisi A. Mengenal lebih dekat dengan Komisi A ya, pemirsa. Dan tema hari ini adalah Komisi A DPRD Jawa Timur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur dengan tema Desa Kuat Jawa Timur Hebat, Komisi A dan DPMD Kawal Kemandirian Desa. Dan tentu saja dengan tema yang sangat menarik ini kita sudah mendatangkan narasumber dari Komisi A itu sendiri. Baik, kita langsung sapa aja. Ada Bapak Dr. Sumarjono MPD Komisi A DPRD Jatim yang sekarang ini lagi berdomisili di Lawang, Malang, Jawa Timur. Selamat datang di podcast Abi Selamat TV. datang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik-baik Baik-baik, luar biasa. Tetap bersemangat walaupun, banyak sekali jadwal ke depannya. sekali. Dan masih menyempatkan untuk podcast hari ini, kita ngopi bareng dan membahas tentang tema yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan Iya, ulangi lagi, yaitu Komisi A DPRD Jawa Timur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Provinsi Jawa Timur dengan tema Desa Kuat, Jawa Timur Hebat, Komisi A dan DPMD Kawal Kemandirian Desa. Sangat erat hubungannya dengan pemerintah desa. Nah, mungkin dari Pak Marjono, mau menjabarkan pemerintah desa itu meliputi dari apa saja dan, di masyarakat itu seperti apa? baik Mbak Wanda. Jadi, agar masyarakat lebih memahami tentang makna daripada pengertian pemerintahan desa sendiri, akan kami sampaikan bahwa apa sih sebenarnya pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa ini kan adalah, suatu sistem pemerintahan atau unsur penyelenggaraan, negara ya, Mhm, itu yang terdiri dari desa dan mhm, dikepalai oleh kepala desa. Maka di sini pemerintah desa itu sebenarnya sistem ya, sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan mhm. yang dilaksanakan oleh desa itu Skala sendiri. desa. Jadi itu makna daripada pemerintah desa. Mhm, Adapun juga masyarakat juga agar tahu juga tentang mhm, desa itu sendiri. mhm, Desa itu kan adalah wilayah ya, wilayah terkecil dari sistem suatu negara, mhm. itu namanya desa. Sehingga Desa. disinilah yang akan kita jabarkan nanti terkait dengan apa desa itu, kemudian pemerintahan desa itu, biar masyarakat lebih, mengena ya terkait Mhm, dengan, pemerintahan desa itu. Saya kira itu, mhm. Mbak. Ya, di pemerintahan sekarang ini kan disarankan untuk suatu desa juga bisa mandiri dalam Mandiri, betul pengelolaan apa yang ada di desa betul. tersebut. Mengapa kemandirian desa itu sangat penting untuk kemajuan Jawa Timur, Pak Marjono? Jadi kita lihat, Mbak, jadi bahwa desa itu kan sebagai pondasi, Mhm, pondasi awal atau pondasi pembangunan daerah yang terkecil ya, mhm, daerah. Nah, maka dari itu desa itu kan kenapa harus desa itu mandiri? iya, Mandiri itu harus dipahami bahwa mhm, mandiri itu kan sudah tidak ada ketergantungan dari pihak lain mhm, ya. Jadi tidak ada ketergantungan dari pihak lain sehingga diharapkan bahwa desa itu bisa mengelola secara ekonomi ya. mhm, Jadi ekonomi itu sendiri itu maksudnya bahwa desa itu bisa menata tentang urusannya sendiri, sehingga mhm, bisa mensejahterakan mhm, warga desa itu sendiri. Nah, mhm, paling tidak desa yang kuat itu adalah desa yang secara ekonomi mhm, dia itu bisa
apa, mengelola secara Mengelola mandiri atau sendiri, di situ, Mbak. Jadi desa mandiri itu artinya ya desa yang secara spesifik dia akan, mengelola tentang, kemandirian daripada desa itu sendiri. Kalau Mhm, dicontohkan, yang ada di daerah sekitar ya, desa iya, sekitar, betul, kira-kira manakah desa yang paling mandiri atau mungkin dikatakan, mandiri yang iya. ada di Malang? Mungkin gini lebih tepatnya bahwa, desa yang mandiri karena kita mengajak pada dapil kami ya, dapil Mhm. yang Pasuruan Probolinggo ya, Oh Pasuruan ya, Probolinggo. Pasuruan Probolinggo. Begini, desa yang bisa dikatakan mandiri itu kan Mhm. sebenarnya, banyak beberapa desa sih ya, beberapa desa. Tapi kalau dihitung secara, apa ini namanya, rasio ya, Mhm. rasio dengan penduduk, memang masih dinyatakan atau dikatakan masih jauh, Mbak, dari jauh Masih dengan jauh. harapan. Ya sehingga, di sini potensi-potensi untuk desa mandiri itulah yang akan diharapkan, secara apa, pelayanan publik, terus Mhm. kemudian secara pendapatan, yang Mhm. artinya pendapatan asli daerah itu pendapatan yang betul-betul bisa memenuhi tentang kebutuhan desa itu sendiri. Suatu Maka kan desa. desa itu kan diarahkan untuk membuat, apa ini, BUMDes, ya, BUMDes, ada lagi yang baru sekarang ini, ya, koperasi ini itu ya, hangat-hangatnya koperasi merah merah putih. Ya, putih. ini harapannya sebenarnya bahwa Mhm. dengan adanya koperasi merah putih, dengan adanya BUMDes, itu diharapkan bahwa desa itu mampu untuk mengelola, ya Mhm. mampu untuk mengelola tentang koperasi dan BUMDes itu supaya mengarah kepada desa mandiri dan tidak ketergantungan dengan, pihak lain, Pihak seperti lain itu, Mbak, termasuk iya. menunggu, anggaran ya? Jadi kalau anggaran tentunya, pemerintah alhamdulillah, sampai detik ini, Kementerian Desa ini juga Desa? menganggarkan yang juga Mhm. tidak main-main kan gitu Banyak ya, sekali ya? apalagi kemarin itu baru di Pasuruan, Probolinggo sudah dicairkan terkait dengan, bantuan, apa itu namanya, desa itu ya, Mhm. itu sampai nilainya hampir 1 miliar lebih ya, Iya. ada lagi yang 800 juta sesuai dengan, jumlah penduduk yang ada di desa itu. Itu Mhm. yang barusan ini ya, yang barusan sudah dilaksanakan oleh, eee, Kabupaten Probolinggo dan Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan, Pasuruan. iya. Iya, diharapkan kalau desa itu juga bisa mandiri menghasilkan sesuai dengan, apa yang bisa diolah di desa itu berarti ya? Betul, jadi begini, jadi kalau desa ini, seperti halnya gini, apalagi program yang terbaru ini ada lagi swasembada pangan, kan Iya gitu ya. betul. Nah, swasembada pangan ini diharapkan Mhm. pemerintah desa Mhm. ini mampu mengelola sumber daya alam yang ada di desa itu. Mhm. Ya contoh nih, contoh, misalkan Contohnya? desa itu diharapkan atau didorong untuk bisa meningkatkan komoditi beras. Jadi di desa itu pengelolaan beras Mhm. ini diharapkan bisa meningkat. Mhm. Tujuannya apa? Tujuan bisa menghidupi Mhm. di warga desa itu Warga desa itu sendiri. sendiri? Nah, itu. Kemudian yang kedua diharapkan juga banyak ternak, ternak Ternak? ayam, ternak Mhm. sapi, ternak Mhm. kambing, supaya juga untuk menghidupi itu. Mhm. Ada sekarang itu sudah banyak itu, sudah didorong untuk apa ini, ternak ayam petelur. Nah, Mhm. telur ya itu tujuannya ke sana, Mbak, swasembada pangan. Jadi ketahanan pangannya itu di sana. Mhm. Jadi tidak hanya sekedar pertanian saja, Mhm. tetapi peternakan itu juga diarahkan ke sana. Sehingga kalau itu sudah merupakan terpenuhinya komoditi apa, palawija, beras, kemudian ada lagi, peternakan, Mhm. itu diharapkan desa itu sudah mandiri. Mhm. Nah, arahnya ke sana gitu. Tapi Mhm. ini kan butuh proses, Mhm. tapi insya Allah ini luar biasa. Jadi program daripada Bapak Prabowo ini dengan pembentukan koperasi merah putih saja Mhm. yang ditargetkan sampai 80.000 koperasi, ini Iya. sudah terbentuk sudah hampir 70%-an, berarti kan cepat ini. Jadi insya Mhm. Allah, dalam akhir apa nanti bulan Juli atau apa itu, Juli ya target kemarin itu sudah terbentuknya, koperasi merah putih ini sudah 100%. Mhm. Arahnya ke sana, Mbak, seperti itu. Itu Mhm. supaya apa tuh tujuannya itu tadi, dengan adanya beberapa usaha yang dimiliki oleh desa itu, desa itu segera Mhm. untuk mandiri gitu loh, harapannya Mhm. ke sana. Betul, Iya, harapan besar ya, suatu iya, desa bisa mandiri, bisa mengolah apa yang ada di desa iya, betul, itu. Mbak, iya. Kalau indikator desa dikatakan mandiri, ini bisa dilihat dari faktor apanya ini Pak Mas Jono? Sebenarnya, indikator ini sangat mudah melihatnya. Jadi, seberapa besar sih sebenarnya desa itu
mengelola, potensial, lokal ya, lokal wisdom atau katakan pengelolaan sumber daya alam yang ada di desanya itu. Sebenarnya Mhm. mudah sekali. Misal contoh, untuk meningkatkan, pendapatan desa itu, di desa itu banyak tanaman jagung misal. Nah, Jagung. bagaimana desa ini bisa mengolah atau mengelola jagung Mhm. itu Mhm. menjadi nilai ekonomis yang mahal, Mhm. yang berarti sehingga bisa memenuhi kebutuhan desa itu sehingga desa itu diharapkan bisa mandiri. Ya. Jadi indikatornya itu sangat mudah sekali. Jadi Mhm. seberapa besar sih sebenarnya desa itu bisa mengelola secara potensial, hasil daripada di desa itu. Mhm. Sehingga kami, sebagai legislatif ini kan melihat partisipasi masyarakat itu sejauh mana. Mhm. Kalau katakan partisipasi masyarakat ini, bisa bisa menopang atau bisa menunjang tentang kemajuan daripada desa, Mhm. berarti desa ini sudah mengarah kepada, indikator ini tadi, gitu Indikator loh. Oh, kemandirian. ternyata terus termasuk Mhm. peran serta masyarakat terhadap desa itu sejauh mana? Peran serta itu contohnya begini, jadi kalau katakan ada, eee, desa, Mhm. dia katakan ada pengumuman untuk, membangun terkait dengan selokan misalkan. Fasilitas yang ada di desa Misalkan gitu selokan ya, ini heeh. contoh kecil Iya, saja, contoh ternyata kecil. masyarakat tanggap dia. Mhm. Dengan adanya instruksi, bukan instruksi, Mhm. pemberitahuan daripada desa, masyarakat itu cekatan dia untuk Mhm. bisa melaksanakan harapan daripada pemerintah desa. Ini berarti apa, peran serta ya, Peran peran serta. serta dari masyarakat terhadap apa yang menjadi kebijakan desa ini gercep gitu loh, Mbak, cepat. Mhm. Nah di sini, ini salah satu indikatornya di sana sebenarnya. Nah Mhm. itu yang bisa dikatakan indikator, desa mandiri itu di situ. Desa Nggih, mandiri. Jadi memang pengolahan sumber daya nggih, dari desa tersebut, termasuk kemudian peran serta, peran serta masyarakat, masyarakat. terhadap kebijakan Seberapa ya, gercep ya, seberapa cepat dia cepat dan iya merespon cekatan. daripada kebijakan desa itu, gitu. Mhm, karena memang, masyarakat harus ditimbulkan rasa kepemilikan dan rasa cinta dari desa itu Betul, sendiri. betul. Kalau Kalau nggak cinta ya iya, ya jadi kalau masyarakat itu sudah cinta dengan desanya, apa yang iya, menjadi kebijakan, apa yang mhm, menjadi harapan mhm, desa, apa yang menjadi keinginan desa itu selalu mendukung. Nah, di situ saya kira. betul. Rasa cinta itu harus dipupuk ya, Inggih. dengan desa maksudnya Iya, ya. betul. Baik, sedangkan untuk peran Komisi A Ya, DPRD Jawa Timur dalam mendukung kemandirian desa ini dari aspek mananya ini? Atau dengan kolaborasi bersama DPMD? betul. Jadi begini, kalau kita melihat kembali lagi pada tugas ya daripada legislatif itu jelas sudah kami atau selaku Komisi A atau legislatif ini kan menganggarkan. Nah, Mhm. sehingga pada saat penganggaran sudah dilakukan di, APBD, Mhm. kita tinggal memantau atau kita tinggal, mengawasi seberapa jauh bahwa anggaran yang sudah kita canangkan atau kita anggarkan kepada OPD terkait, ya Mhm. yaitu pemerintahan desa, ini pendistribusian atau nilai manfaatnya anggaran itu terhadap kepentingan masyarakat itu sampai sejauh mana. Mhm. Jadi fungsi kami itu di sana, Mbak. Mhm. Jadi mengawasi terkait dengan penganggaran itu tadi, Mhm. penganggaran itu sampai sejauh mana ya, di antaranya itu. Kemudian yang kedua ada Yang lagi kedua, yang aspirasi. Jadi kami aspirasi. legislatif ini akan mengawal Mhm. aspirasi atau usulan dari Usulan. masyarakat desa itu seberapa jauh Mhm. melalui desa. Desa Mhm. kemudian diusulkan ke kami. Jadi Mhm. contoh ini, Mhm. contoh. Oh masyarakat ini ternyata, mempunyai keinginan membuat jalan, ya, Mhm. buat jalan. Ternyata di desa ini kan anggarannya terbatas misalkan, Mhm. maka aspirasi inilah bisa kita adopsi. Mhm. Kita adopsi itu artinya keinginan dari masyarakat sudah disampaikan ke desa Mhm. terkait, kemudian Mhm. desa mengusulkan kepada legislatif. Saya Mhm. selaku Komisi A, Mhm. barulah di situ kami akan melihat apakah Mhm. benar masyarakat desa ini membutuhkan jalan untuk dan keperuntukannya, kepentingannya itu sejauh Mhm. mana. Kalau Mhm. memang itu dirasa memang diperlukan, ya kita akan menganggarkan untuk membuat, untuk kita usulkan kepada UPD, Mhm. Kementerian Desa ini untuk bisa merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut. Jadi Mhm. perannya di situ, Mbak, terkait dengan anggaran, kemudian, penyaluran aspirasi, kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Jadi luar Mmm, biasa sekali, peran dari Komisi A betul, dalam menanggapi aspirasi aspirasi masyarakat. masyarakat. Sedangkan, seperti ini Pak Sumarjono,
Kalau suatu masyarakat itu kan kadang-kala tidak ada kekompakan dengan pemerintah desa, ada seperti itu. Nah, apakah masyarakat itu ketika ingin menyampaikan aspirasi bolehkah langsung ke komisi A atau, kalau tidak ada tanggapan dari pemerintah desa bagaimana? Kan ada Boleh ya seperti boleh itu ya. boleh. Jadi gini, Bagaimana ini untuk alurnya? legislatif ini adalah pengejawentahan rakyat. Mhm, Artinya apa? Secara aturan atau kebijakan bahwa legislatif boleh langsung menerima aspirasi dari masyarakat, mhm. meskipun itu, tanpa, tanpa campur tangan dengan pemerintah Pemerintah desa. desa, Semisal iya. ya, tapi saya yakin pemerintah desa itu bijak. Artinya bijak itu gini, biasanya pemerintah desa itu mengadakan rapat di forum-forum yang Mhm. namanya Musrendes, Iya, Muslim Des, musyawarah, rencana pembangunan desa, itu pembangunan biasanya desa. gitu. Nah, Iya, kemudian masyarakat ini dikumpulkan, mhm, tokoh-tokoh, dari desa itu dikumpulkan, mhm, diadakan rapat musrendes itu, mhm, apa yang menjadi usulan rakyat atau masyarakat itu diusulkan melalui musrendes. Nah, mhm. persoalannya di sini atau benang 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 merahnya bahwa merahnya, kemampuan desa itu terbatas, mhm, iya kan? Kemampuan anggaran itu iya. terbatas, sehingga masyarakat diperbolehkan bisa langsung kepada Oh, dewan atau legislatif, diperbolehkan. nggih. Sehingga seperti kami sebagai, anggota dewan, kita lihat, oke, misalkan contoh ada Mhm, masyarakat membuat jalan menuju ke sawah, itu mhm, namanya jalan, jalan tani kalau nggak jalan salah ya, tani. jalan tani. Itu boleh diusulkan kepada kami. Mmm, Nah, kami lihat langsung meskipun itu tidak melalui desa. desa. Heeh, Jadi boleh meloncat gitu boleh? boleh boleh, ini persoalannya bukan meloncat, tapi sama saja, Heeh, sama mhm, fungsi. Nanti karena begini, anggaran di pemerintahan itu kan ada 2 bentuk ya. mhm, Yang pertama itu adalah program, mhm, artinya program itu anggaran yang dilaksanakan OPD, itu mhm. namanya program. Kemudian ada lagi anggaran yang dilaksanakan oleh legislatif namanya hibah. Oh, Nah, iya. itu boleh nanti akan Mmm, disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, itu boleh. mhm, Jadi boleh. persoalannya tuh, sama Mbak ya, Mhm, sama. Jadi tidak meloncat ya sama. Jadi boleh ke pemerintahan OPD atau desa terkait, mhm. langsung boleh ke dewannya Dewannya boleh. juga Iya, boleh. gitu. Jadi terbuka untuk masyarakat ya, Masyarakat. Saya untuk ingin menyampaikan aspirasinya. Tentu saja, sebelum menyampaikan aspirasi kita harus riset-riset dulu seberapa butuh, betul mungkin betul, seperti itu. kebutuhan, iya. Kebutuhannya itu harus yang benar-benar primer dan juga Urgent, fokus, betul, nggih Mbak, seperti urgent. itu. Jangan langsung aja, pengen aspirasi Kadang kayak gitu masyarakat ya? itu begini Mbak, kadang masyarakat itu kan, memilah kebutuhan ini juga, ada keterbatasan secara SDM ya. Mhm, Jadi gini, mungkin jadi masyarakat itu misalkan yang perlu sekali dibutuhkan itu jalan misal, mhm, jalan. Tapi namanya masyarakat itu orang banyak, mhm. sehingga ada lagi yang lainnya dia apa itu, eee, ngoyok bahasa Jawanya kan Iya, gitu ya, ngoyok itu pengen di apa, dilaksanakan sesegera mungkin, dipenuhi tapi penuhi. tidak jalan. Mhm, Mungkin dia inginnya, mungkin, ternak peternak, mhm, mungkin kambing mhm, minta mhm, didulukan. Ya mhm, namanya masyarakat banyak ya nggak apa-apa, itu namanya usulan. Tapi kami sebagai legislatif tentunya akan memilah dan mhm, memilih mana kebutuhan masyarakat yang betul-betul urgent untuk kepentingan masyarakat. mhm, Ini yang kami dulukan. Sehingga mhm. bukan berarti yang usul seperti binatang ternak tadi tidak direalisasi, bukan, tapi Mhm, mungkin bisa ditunda sejenak atau ditunda sementara waktu, mhm, sehingga yang kita usulkan ini adalah, jalan atau jalan tani tadi untuk mhm, bisa, karena kan ini kalau jalan tani kita mhm, kita penuhi itu kan bisa mhm. berdampak kepada bahwa masyarakat itu lebih mudah transportasi untuk hasil Iya, panen, untuk apa itu, kemudahan untuk akses ya, ya untuk mengakses ke apa, lahan atau lahannya. tanah pertanian itu, sehingga pada waktu mau tanam, mau Mhm, panen itu transportasi bisa lewat di situ. Ini kebutuhan masyarakat banyak persoalannya mhm, di situ. Nah, kalau masalah masyarakat yang katakan belum bisa atau mhm, ditunda mhm. anunya, usulannya, ini Usulannya? kadang namanya masyarakat itu kan ya ada yang sedikit emosi, dan Iya, ya kita beri beri pemahaman, tapi mhm, alhamdulillah masyarakat juga menyadari. mhm. Seperti itu, Mbak. Warna-warni Iya, ya, warna-warni. warna-warni sebagai anggota dewan ya, Itu pahit getirnya di situ, pahit gitu. getirnya. Tapi sejauh ini ada manisnya kan, Pak, ya? Begini, kalau bicara manis itu tentunya
tidak seperti yang dibayangkan orang, ya kan Mhm, gitu ya. Artinya manis itu, artinya bahwa lebih banyak enaknya. Kami mhm, kira sebenarnya amanah ya. Jadi mhm, jabatan itu adalah sebenarnya amanah. mhm, Amanah yang bagaimana bahwa jabatan sebagai seorang legislatif itu mhm, karena berangkatnya itu adalah dari rakyat, dari maka rakyat, fungsi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu harus kita kedepankan. mhm, Jadi kalau rakyat itu, dia akan memilih seorang legislator atau legislatif itu menjadi, duduk di parlemen, maka mhm, kewajiban seorang DPR itu menampung aspirasi itu yang lebih didulukan. mhm, Jadi, masyarakat mayoritas, sejak kami menjabat hampir 15 tahun ini ya mhm, paham ya, mhm, paham betul. Jadi masyarakat intinya kami sudah menyampaikan, pasti kami akan merealisasikan. mhm. Tapi kami juga akan, memilih atau mengutamakan mana-mana kebutuhan yang perlu didahulukan. Saya kira itu, Mbak. Betul Iya. sekali. Ini, sedikit, berbagi pengalaman ya. Sedikit intermezzo ya. Iya, betul. Baik, biar, kita juga sama-sama tahu sebagai anggota dewan itu bukan hanya manisnya aja Betul. gitu. Ada banyak sekali yang Banyak dirasakan, pahitnya, banyak 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 pahitnya. pahitnya. Oh, kalau kita bicarakan tentang pahit, bagaimana kalau kita ngopi dulu aja Iya sebentar iya, ya? terima kasih, Mbak. Baik, ini sudah berasa Tapi sedikit manis ya? kebetulan kopi ini Heeh. ada manisnya, Oh, Mbak, ada jadi manisnya. Biar nggak pahit melulu ya. Berarti yang bikin kopi pas, oh gitu ya, cocok ya? Wah, kita kembali lagi di tema kita tadi ya, yaitu, Desa Kuat, Jawa Timur Hebat, Betul, Komisi A dan DPMD kawal kemandirian kemandirian desa. juga. Betul sekali. Kalau kita membahas tentang DPMD pasti ada program-program menarik. Dari, program-program menarik tersebut, apakah program unggulan untuk kemandirian suatu desa? Sebenarnya banyak, Mbak. Jadi sebenarnya itu bisa kita lihat secara umum ya, secara umum bahwa, Kementerian Desa ini kan sudah memprogramkan jauh ya, bahwa artinya sudah lama. Mhm, Seperti halnya contohnya BUMDes ya. mhm, BUMDes ini termasuk salah satu program unggulan mhm. di Kementerian Desa ya. Oke. Terus ada lagi apa ini, BUMD Center ya, Mhm, BUMD Center itu apa ya, yang badan usaha milik desa itu kan mhm. banyak sekali. Iya. Jadi, badan usaha milik desa itu ada yang sekarang itu pelayanan-pelayanan keterkaitan dengan pembayaran listrik, pembayaran apa itu udah. Ada lagi yang sekolah desa, artinya Sekolah sekolah-sekolah desa. ya yang sudah, dulu Mbak, mohon maaf Mhm, kadang di desa yang terpencil mhm. terutama daerah tertinggal ya, atau desa Iya. tertinggal, itu malah pendidikan tuh sangat minim sekali. Tapi sekarang Mbak Wanda bisa lihat itu di desa-desa yang terpencil tuh, wah, Mhm, luar biasa. Saya melihat itu di dapil saya enggak mhm. terlalu anu ya, nggak jauh-jauh, Langsung ke di dapil dapil. kami saya aja, itu di daerah yang seperti Krucil, Tiris itu kan pegunungan yang termasuk ini batas Probolinggo yang paling timur selatan. Wah. Nah, itu yang bisa waktu saya ke sana, saya melihat itu sekolahnya itu, waduh, luar biasa, Mhm, bagus ya, alhamdulillah. Artinya apa, peran serta pemerintah terhadap kebutuhan atau kepentingan masyarakat desa ini sangat bisa dianukan gitu ya. Ini termasuk program unggulan juga, program program unggulan. unggulan Mhm, unggulan juga. Nah inilah, fungsi daripada peran serta pemerintah terhadap kepentingan daripada desa, apa, selalu sinergitas, mengarah ke sana. sinergitas dan Iya, komunikasi. komunikasi. Ada Baik, lagi yang ada terbaru lagi? lupa saya, ini terkait dengan kampung digital. Nah, Oh kampung iya, digital. kampung Nah, ini digital. Beberapa tahun yang sudah lalu juga ada hampir ini. semua desa, Mhm, hampir 100% ini sudah digalakkan kampung digital. kampung digital hampir Nggih. 100%. Nah, itu hampir 100, udah banyak ini, sudah di pelosok-pelosok sudah ada, bahkan di kantor desa itu sekarang segala sesuatunya itu mengirim data, dokumen, dia selalu pakai Oh iya betul, informasi, ya sudah laporan-laporan share ya. kegiatan desa, Mhm, padahal dulu Mbak Wanda kalau dilihat ya, ini apa, eee, istilahnya, sinyal ya, oh iya, sinyalnya ini ada sekarang sudah bagus-bagus di mhm, desa-desa yang pelosok itu sudah hampir tidak mengenal
ngadat sinyal itu hampir tidak ada, semua hampir sudah terpenuhi. Karena Mhm. memang kita dituntut atau desa itu dituntut untuk membuat sesuatu laporan itu harus Mhm. memakai digitalisasi, pakai Mhm. informasi. Lebih Berarti cepat ya teknologinya harus sampainya. dan itu hampir 100% sekarang sudah. Dan alhamdulillah kita juga melihat senang kita kapan hari juga kita cek di mana ini, di desa-desa, Mhm. ternyata semua laporan pertanggungjawaban apa itu dia memakai informasi ya, pakai digital, Sistemnya gitu. Iya, digital. itu. Luar biasa, lebih enak ya, dalam artian kalau ada mungkin keluhan apa atau ingin pelaporan apa, itu lebih Betul, sat-set nyampenya cepet, penanganannya juga lebih, bisa ini ya, lebih cepet juga gitu betul. penanganan. Jadi kampung digital saya tambahkan bahwa kampung digital itu juga termasuk di situ, diadakan terkait dengan pelatihan-pelatihan digitalisasi juga Ada pelatihannya juga? terhadap masyarakat di desa itu. Wah, Ya programnya bagus sekali itu nih. sudah dikembangkan oleh di desa-desa. Mhm. Ya kalau keterkaitan dengan anggaran terkait dengan apa itu tadi, pelaksanaan pelatihan dan Mhm. sebagainya tentunya disesuaikan dengan masing-masing kemampuan daripada desa. Kemarin itu kan Mhm. ADD itu salah satunya, Mhm. itu salah satu item itu kan juga untuk meningkatkan SDM terkait dengan digitalisasi. Nah itu Oke. ada anggaran jadi apa di dalam klausulnya penggunaan, di dalam penggunaan Penggunaan ADD itu salah anggaran. satunya Mhm. untuk peningkatan SDM terkait dengan digitalisasi itu ada juga. Luar biasa. Gitu. Jadi Nah bisa itulah dia. merata gitu ya. Betul, jadi ada BUMDes, ada BFG Mhm. Center, ada Mhm. lagi Kampung Digital. Kampung Itu digital, program unggulan program dari unggulan DPMD. Kementerian Desa tuh. Luar biasa. Terus untuk kolaborasi, sinergi antara Komisi Sinergi. A Iya, dan DPMD dalam betul. mengawal program-program desa, Iya. bagaimana ini? Jadi gini, sinergitas antara legislatif dengan Legislatif, OPD, khususnya mhm, di Kementerian Desa atau BMD, ini kan kami selalu mengawal mhm, terkait dengan kebijakan mhm, publiknya. Jadi mhm, kebijakan pemerintahan desa atau kebijakan tentang Kementerian Desa terhadap pemerintahan desa itu, sejauh mana pemerintahan desa ini melaksanakan kebijakan dari Kementerian Desa. mhm, Kami selalu mengawal itu. Jangan sampai nanti desa ini ternyata tidak melaksanakan atau tidak mengimplementasikan kebijakan yang dimuncul dari pemerintah desa. mhm, Itu salah satunya. Yang kedua ada lagi, sampai sejauh mana pemerintah desa itu membuat kebijakan. mhm. Contohnya Perdes, peraturan Iya, desa. Perdes, Mereka membuat, Perdes ini mhm, apakah sudah memenuhi unsur, unsur ini yang keterlibatan dalam tokoh masyarakat. oh iya Jangan betul, sampai nanti, mhm, tanda kutip, ada kepala desa heeh, atau ada perangkat desa membuat mhm, kebijakan mhm, tanpa diketahui dengan tokoh atau tanpa diketahui dengan masyarakat atau mhm, warga. Ini sangat membahayakan sekali. baik Nah, sekali, maka dari itu kami selalu mengawasi di situ. Kami mhm, selalu melihat misalkan, kami ada informasi bahwa, oh sekarang di desa-desa sudah agenda pembuatan Perdes. mhm, Maka di situ kami terjun untuk melihat secara langsung keterlibatannya sejauh mana. mhm, Ya, tapi sementara ini, eee, kami belum menemukan belum menemukan kendala-kendala yang di lapangan bahwa ternyata banyak masyarakat itu yang sudah mhm, dilibatkan. Ya, tapi mhm, meskipun ada satu atau 2 desa bahwa mhm, namanya masyarakat yang tidak puas, mhm, kadang mereka ini seolah-olah tidak dilibatkan, mhm, padahal mereka, sudah mhm, memberikan wakil itu contohnya begini, Mbak, misalkan contoh, mhm. yang diundang tokoh masyarakat ini ada ketua RW. Oh iya, Nah, misalkan yang betul, hadir kan ketua RW ke iya, ke desa, desa, ke desa untuk menyusun, Perdes itu Perdes, tadi. Lah, masyarakat ini di warga RW-nya tadi, mhm, mereka merasa tidak diundang, merasa nah kayak merasa tidak tidak diwakilkan. dilibatkan. Nah, itu udah wajar, Mbak, udah wajar. Oh iya Jadi iya, kita di mana-mana yang namanya legislatif itu kan melihat masyarakat ada, orang atau kelompok yang tidak puas, mhm, selalu dia frontal dan mhm, sebagainya, tapi kita pahamkan mhm, bahwa di sini sudah diwakili oleh RW dan mhm, sebagainya, itu selalu kita pahamkan dan mhm, alhamdulillah, suasana juga kondusif. Seperti itu saya kira. baik. Kalau, tadi kendala belum ada dan Betul alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. betul Kalau betul. tantangan Iya, ya,
Karena untuk menuju desa yang mandiri pasti ada ya lika-likunya ya, Iya, seperti betul. kehidupan ya lika-liku. Sedangkan tantangan yang sering kali dihadapi untuk menuju desa mandiri itu apa Betul. saja yang sering ditemui? Biasanya gini yang kami lihat di lapangan ini kan, mohon maaf tanda kutip, memang SDM dari perangkat desa itu atau aparat Oh, desa itu iya. sangat, mohon maaf, kadang menengah ke bawah. Mhm Bahkan pengetahuan tentang digitalisasi sendiri mhm. itu juga Iya, sangat minim. Nah, mhm. ini kendala besar tuh, Oh iya memang betul. tugas pemerintah yang Mhm maka dari itu kami sudah beri masukan kepada Kementerian Desa terutama ya. mhm. Ini, di apa itu, di pemerintahan desa itu, kalau mohon maaf, kalau menyeleksi, tenaga atau aparat desa ini mohon ini harus dipertimbangkan. Mhm. Dipertimbangkan. Ada dua dua item ini, yang pertama SDM, yang SDM, kedua tentang, melek informasinya mulai atau informasi. pemahaman digitalnya itu Mhm minimal harus paham lah. mhm Karena ini di sini ya, dan memang terus terang aja, meskipun di desa itu banyak digitalisasi, sudah semua memakai, mhm tetapi itu kan perangkat desa itu, misal perangkat desa mhm. itu ada sekitar 20 perangkat desa. Iya memang Namun segitu yang sih. menguasai digital ini kan hanya sebagian. Ya mungkin ada sekitar Iya 3, 4, sedikit, 5 ya? iyalah sedikit sekali. Nah, sehingga yang lainnya ini kan belum memahami digital dan SDM-nya. Nah, makanya kan pemerintah sudah pernah, apa itu, memberikan, apa, aturan Mhm bahwasanya minimal mhm. ijazah atau pendidikan sebagai perangkat desa itu minimal SLTA. Itu sudah termasuk SLTA. kalau zaman saya dulu, Dulu Mbak, itu wah, SMP ada, siapa yang mau maju lulusan gitu. SD pun masih ada. Iya iya. Tapi sekarang alhamdulillah saya melihat mana-mana itu sudah minimal harus SLTA, minimal. Itu Mhm. dari sisi SDM. SDM-nya. Baru kalau setelah SDM memenuhi, Mhm baru digitalisasinya dia minimal harus juga, mhm meskipun tidak 100% tapi sudah mengenal lah terkait mhm dengan digitalisasi. Nah, mhm disitulah nanti kalau SDM itu bagus, dia apa, digitalisasinya menguasai, insya Allah dia bisa, cepat cepat berkembang. Ada lagi itu pengelolaan di tingkat anu, Mbak, sekarang ini yang agak lemah lagi ya, ini informasi yang bagus, mhm. pengelolaan BUMDes. Nah, BUMDes ini perlu digarisbawahi mhm, bahwa banyak BUMDes yang belum terakreditasi atau terverifikasi. iya, Karena begini, syarat BUMDes untuk bisa diverifikasi itu kan mhm. harus memenuhi syarat-syarat Syarat unsur kan gitu ya. syarat Nah, ketentuannya. kalau katakan desa ini belum terverifikasi, Mhm artinya desa ini belum memenuhi syarat. mhm Nah, ini memang ada. mhm Jadi contohnya kita Pasuruan mhm Probolinggo ini aja mhm ternyata ya masih hampir 30-an% lah, 20 sampai 30% desa ini belum terverifikasi. mhm Nah, ini adalah beban yang berat. Artinya mhm beban yang berat, harapan kami pemerintah terkait, mhm khususnya di kabupaten atau bupati ini segera untuk bisa mendorong ya, mhm mendorong desa mhm. untuk bisa memberikan apa, pemahaman kepada Pemahaman. pengelola BUMDes, Mhm ini segera bisa terverifikasi. mhm. Harapan kami begitu. Ini kasihan kalau nanti ada BUMDes yang belum apa, Terverifikasi. terverifikasi, atau sehingga kalau BUMDes belum terverifikasi artinya secara keuangan dia belum bisa mengelola dengan penuh. Berarti syaratnya dia belum memenuhi ya? Dia belum memenuhi. Jadi syarat daripada BUMDes yang terverifikasi kan mereka Adalah di dalam mengelola usahanya, heeh, ini kan harus mendapatkan pendapatan. laba dari Iya, dari sekian pendapatan persen. yang mana pendapatan ini bisa, mendorong peningkatan, eee, apa, pendapatan desa, Mhm peningkatan pendapatan desa. mhm, Kalau PAD-nya. BUMDes ini pengelolaannya sudah tidak maksimal sehingga Mhm pendapatan desa tidak bisa meningkat. mhm Nah, ini tidak masuk ke verifikasi. mhm Nah, maka dari itu kami berharap dari pemerintah desa ini juga, eee, agar lebih serius ya, mhm. juga memperhatikan BUMDes yang BUMDes. dikelola. Ini khususnya bagi desa atau BUMDes yang belum terverifikasi tadi. Saya kira Mhm. itu, Ya, ini, sedikit pengetahuan saya ya tentang BUMDes. Itu kan BUMDes. setiap periode itu kan ada kucuran dana untuk pengembangan BUMDes. Kalau belum terverifikasi, akankah Ah, apakah iya. diberikan kucuran dana lagi atau memang,
itu menjadi PR terlebih Nah, dahulu jadi untuk gini, diselesaikan? indikator apa ya, pencairan namanya ADD, Mbak, Iya, anggaran dana desa ya, anggaran dana anggaran dana desa. desa. Nah, ADD ini dicairkan memang diperuntukkan banyak penggunaan. Mhm, Jadi di dalam apa, penggunaan anggaran mhm, anu itu ADD itu salah mhm, satu poinnya itu adalah digunakan untuk pengembangan BUMDes. pengembangan Salah BUMDes. satunya di situ. Mhm, Ya, tergantung. Ini kan, anggaran yang dari pemerintah ini tidak didasarkan dari BUMDes, tapi didasarkan dari jumlah penduduk. jumlah penduduk, Jadi jumlah oke. ADD itu Mhm, pagunya heeh, atau nilainya itu nilainya? didasarkan dari jumlah penduduk. Nah, Oke, itu ya, iya iya, itu ini sebenarnya poin ndak ada penting ini. kaitannya, ini ndak ada Heeh, kaitannya kan sebenarnya. Nah, tetapi salah satu poin mhm, itu adalah penggunaan anggaran atau anggaran dana desa atau ADD ini salah satunya untuk pengembangan BUMDes. Nah, mhm. pertanyaannya adalah bagaimana tentang anggaran kalau BUMDesnya tidak berkembang atau belum Iya, terverifikasi ini iya diberi betul, anggaran apa tidak, ini kembali lagi pada kebijakan desa tersebut. kebijakan Nah, desa. sekarang pertanyaannya begini, apakah desa ini menginginkan Mhm, untuk pendapatan desa itu meningkat, kan mhm, gitu mhm, tuntutannya. mhm, Kalau katakan desa ini menginginkan pendapatan desa itu meningkat, bagaimanapun desa harus memperkuat BUMDesnya juga. mhm, Nah, ini seberapa jauh mhm. penguatan BUMDes ini dari apa, desa ini ke BUMDesnya seberapa jauh. Ada lagi yang, mohon maaf ini ada beberapa desa ini yang juga tanda kutip "menyalahgunakan" ADD atau anggaran desa, Iya, sampai ada. mereka tersangkut, Iya, hukum dan mhm, sebagainya. Lah ini kan kita tidak berharap seperti itu gitu mhm, loh. Jadi harapan kita itu kalau katakan seorang kepala desa atau leadership di desa ini adalah ingin BUMDes itu meningkat, mhm, ya silakan kalau mau dianggarkan mhm. sesuai dengan tapi yang penting peruntukannya, penggunaannya gitu. Jangan Penggunaannya sampai memang benar-benar. banyak sebenarnya BUMDes itu sekarang pupuk, Iya, pupuk. bibit, Mhm, pengelolaan itu kan sebenarnya cepat sekali. mhm, Nah, tapi saya juga kenapa ini kok ada beberapa desa yang mhm. dianggap BUMDesnya itu tidak, apa ya, pasif. Nah, pasif ya, pasif, Pasif, tidak aktif ya, pasif. betul, Lah, ya. ini bahasanya kalau dianukan di pemerintahan itu pasif namanya. Mhm, Lah ini sehingga pemerintah sampai detik ini pun bagi BUMDes yang pasif, yang mhm, tidak aktif ini belum terverifikasi. mhm, Nah ini mudah-mudahan, dengan adanya apa, anggaran ADD itu mhm. segera untuk bisa mengaktifkan desa-desa yang apa, BUMDes desa yang BUMDes pasif ya. pasif, Makanya sekarang sudah ada lagi apa itu, koperasi koperasi merah merah putih putih. dan sebagainya. Ya kami berharap, apa, desa ini lebih bisa secara cepat untuk mandiri. Kuncinya ke sana saja sudah itu. Mhm. Apakah kesehatan, suatu BUMDes ya, dalam artian Iya, aktif dan menghasilkan dan, anak-anak apa, usaha, dari desa itu berkembang, ini adalah salah satu dari penilaian desa mandiri. Dalam arti betul. tadi gini, kalau BUMDesnya tidak aktif, pasif, tapi anak usaha yang lain dari desa Nah, itu, betul. berkembang dengan baik, itu masih bisa dikatakan mandiri Nah, atau tidak ini, Pak? jadi begini, tadi ada apa itu, Mhm, salah satu unggulan, mhm. unggulan program pemerintah ya, Iya, pemerintah desa, DPMD. itu adalah BUMDes. Mhm, Artinya apa? BUMDes ini sebenarnya sudah menjadi patokan mhm, ya. Jadi Mbak Wanda juga menyampaikan bahwa kalau BUMDesnya berkembang atau aktif, apakah ini sebagai indikator bisa bisa itu dikatakan mandiri atau tidak? Pasti. pasti. Pasti, karena ini kan unggulan, Mhm, produk unggulan, mhm. apa namanya, Program program unggulan. unggulan. Kalau unggulan itu lebih diutamakan sehingga Mhm, ini adalah salah satu syarat mhm, untuk menjadi desa mandiri. Kalau BUMDesnya tidak bisa, apa, tidak berkembang, tidak heeh, aktif, ini sulit bisa menjadi desa mandiri, ndak akan mungkin. mhm, Nah, bagaimana bisa mengelola dengan komoditi sendiri, bagaimana bisa mengelola mhm. apa, apa, artinya Sumber bisnis di dayanya desa yang itu ada di desa. sendiri, kalau BUMDes saja tidak dilaksanakan. Wah, Kuncinya kan di BUMDes ini sebenarnya, motornya usaha. itu di ini ya, Nah, BUMDes kalau di pemerintah itu kan ada penggeraknya. BUMD, Badan Mhm, Usaha Milik Daerah, iya, kalau di desa namanya BUMDes, kan BUMDes. gitu. Lah seperti di kota kabupaten, seperti ada BUMD, BUMD itu Mhm, kan juga harus salah satu indikator untuk
apa itu namanya, pemerintah kota, Mhm kabupaten menjadi WTP, itu kan di situ juga. mhm Lah, kita pun, desa pun juga begitu. Salah mhm satu pengelolaan BUMDes itu bisa bagus, maka bisa mengarah atau bisa dikatakan desa itu mandiri. Itu salah mhm. satu indikatornya. Betul. Baik, Beliau. jadi salah satu indikator yang kita bisa memang, apa ya, kuatkan di Di BUMDesnya, BUMDes, betul, baru dikatakan desa yang mandiri. Kan mandiri. mandiri itu kan kuncinya, apa, bisa bisa, tidak ketergantungan dengan pihak lain. Mhm Otomatis bisa dikatakan mandiri kalau pendapatan itu kan tambah. mhm. Kalau BUMDes ini mengelola, bisa memberikan nilai manfaat dan tambahan pendapatan di desa, Mhm, otomatis desa itu bisa mandiri. Itu salah mandiri. satunya di sana, gitu. Mhm, ini kapan hari juga di salah satu media ada memang, BUMDes yang bisa menyejahterakan masyarakat juga Nah, sampai mereka itu memberikan, hasil usaha boleh dibagi, THR seperti boleh. itu, ada ya? Ada, jadi Nah, gini, BUMDes itu kalau memang BUMDesnya itu sudah yang saya sampaikan tadi, awal tadi, bahwa kalau BUMDes itu sudah aktif, Mbak, itu luar mhm biasa, luar biasa. Artinya apa? Mereka secara mandiri ya, secara mhm mandiri, selain bisa menambah pendapatan desa itu sendiri, mhm bahkan BUMDes itu sudah mempunyai kreasi lebih. Bahkan mhm. ada BUMDes itu yang mereka itu juga mendirikan beberapa semacam CV atau apa, untuk peningkatan itu boleh, silahkan, nggak apa-apa. Karena Boleh saking juga? saking majunya BUMDes Mhm ini, boleh, mhm. nggak apa-apa. Jadi intinya BUMDes itu boleh mengelola apapun, boleh Yang ada mengelola di apapun. desa, Dari untuk desa itu boleh, untuk Mbak. Jadi desa? membuat perusahaan apa, misalkan ada di sana, misal Mhm contoh, mhm ternyata di wilayah desa A ini banyak sapi perah atau mhm susu. Nah, mhm. mereka boleh, BUMDes ini mengolah atau mengelola susunya akan dibikin, menjadi susu kemasan atau apa, dia semacam-macam ya, itu boleh, Mhm, silakan, nggak apa-apa. boleh. Mmm, Jadi diberi kewenangan atau otonom seluas-luasnya untuk mengelola BUMDes itu sendiri, mhm, demi kemajuan atau demi kemandirian daripada desa yang bersangkutan. suatu Saya kira itu, desa. ya. Menarik sekali ya kalau kita Iya, Mbak. membahas BUMDes ya, karena memang sekarang ini kan lagi berkembang dan, Berkembang, betul betul. menjadi apa ya, fokus untuk kemandirian suatu Kemandirian desa. desa. Terus harapan, Bapak Mas Jono sendiri ke masyarakat desa, berkolaborasi dengan Komisi A dan DPMD, mungkin bisa disampaikan agar suatu desa bisa dikatakan mandiri? Baik, jadi kami memiliki harapan yang luar biasa sebenarnya kepada, masing-masing desa atau setiap desa yang ada di Jawa Timur ini, agar, lebih mampu untuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Mhm Jadi artinya pertumbuhan ekonomi lokal itu bisa mengelola SDA yang ada di mhm lokal atau di desa tersebut, mhm itu bisa secara berkelanjutan. Jadi mhm jangan sampai putus, jangan sampai berhenti di mhm sana. Kemudian adanya suatu apa, sinergitas ya, mhm sinergitas terhadap legislatif dan eksekutif. Jadi mhm antara kami legislatif ini di mhm, Komisi Komisi A A, dengan, pemerintahan desa DPMD, ini, mhm, dengan apa, DPMD, OPD ya, OPD-nya, di OPD desa, pemerintahan desa, ini harapan kami, mhm semakin menguat itu tujuannya adalah, bahwa kita mewujudkan atau menampilkan desa kuat, maka mhm kalau desa itu desa kuat, itu kan menjadi Jawa Timur yang hebat. Artinya mhm begini, desa kuat itu desa yang mandiri, sebenarnya orientasinya ke sana, Mbak. Desa mhm kuat Jawa Timur hebat itu, desa kuat itu kalau desanya mandiri akan mhm menjadi kuat. mhm Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa desa-desa yang ada di Jawa Timur, kami berharap betul-betul bisa meningkatkan, mhm apa itu, potensi lokal. mhm Harapan kami itu ada, titip kepada masyarakat desa seluruh Jawa Timur, mhm menjadilah desa yang kuat dengan mengelola potensi yang ada, sehingga mhm, Jawa Timur menjadi hebat. Saya kira itu, baik. Mbak. Terima kasih Terima kasih, banyak, sama-sama, Mbak. Pak Sumarjono hari ini luar biasa Iya, sekali, sangat detail, sangat apa ya, menarik, apalagi membahas tentang kemandirian desa ya. mhm, Dengan kaitannya tema Komisi A DPRD Jawa Timur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Provinsi Jawa Timur dengan tema Desa Kuat, Jawa Timur Hebat, Komisi A dan DPMD Kawal Kemandirian Desa. Baik, terima kasih banyak terima kasih, Mbak. Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Saya tunggu gebrakannya dan
Banyak apa ya, wawasan-wawasan yang bisa ditularkan kepada masyarakat. Terima kasih banyak, sehat Sama-sama, selalu dan amin semoga amin amin kita lekas dipertemukan amin. kembali di Siap, episode terima yang kasih. menarik lainnya. Terima kasih banyak pemirsa sudah mengikuti podcast untuk hari ini. Saya Wanda mau pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.